Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Tersangka penipuan jual beli oli di Banjarmasin ditangkap. Terdakwa arisan fiktif di Banjarmasin dituntut 2,6 tahun penjara. Pembuat dan penyebar video sendal Rhoma Irama hilang di Banjarmasin dilaporkan ke polisi. Sejumlah tersangka penipuan jual beli oli di Banjarmasin ditangkap polisi. Tersangka berinisial KG, DR, dan AS. KG tersangka utama penipuan ditangkap beberapa bulan lalu, sedangkan DR dan AS sebagai penadah diringkus beberapa hari lalu. Tersangka KG menipu salah satu perusahaan distributor oli dengan pembayaran menggunakan cek kosong. Itu masalah tentang oli, ya. Dimana pada bulan Januari sampai bulan Maret itu ada 2 orang yang memesan oli terhadap korban, ya. Kemudian sampai 3 bulan diberikan cek kosong, ya. Itu poinnya. Diberikan cek kosong sebanyak totalnya kerugian 810 juta, ya. 810 juta dari 55 drum oli Repsol, ya, kepada seseorang tersangka, ya, namanya KR, ya, dan sudah dilakukan sidang di pengadilan, ya. Kemudian dikembangkan ada 2 ini, ya, Embo sama DK, ya, dan sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan kemana saja barang ini, ya, berlabuhnya. Tersangka KG akan dikenai pasal 378 junto pasal 55 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Sedangkan tersangka DR dan AS akan dikenai pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Pengadilan Negeri Banjarmasin kembali menggelar sidang perkara arisan online fiktif dengan terdakwa RA. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan yang berlangsung pada Senin sore tersebut diikuti terdakwa secara virtual. Jaksa penuntut umum Radityo Wisnu Aji menuntut terdakwa RA 2,6 tahun penjara dan ganti rugi kepada 6 korban. Di mana kami tadi telah membacakan tuntutan pidana. Ada 2 unsur pidana yang kami bacakan. Yang pertama pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dipotong masa penahanan, ya. Kemudian ada juga pidana tambahan berupa pembebanan atau mewajibkan terdakwa untuk membayar restitusi atau ganti rugi kepada para korban, ya. Itu sesuai dengan surat dari LPSK. Jadi kami menerima surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwasanya terhadap 6 korban tersebut bisa dilakukan restitusi atau diganti rugi oleh terdakwa. Kalau tidak bisa diganti rugi gimana? Nah, jadi tadi ada beberapa barang bukti yang kami nilai punya nilai ekonomis, ya kan? Itu kami tuntut untuk dirampas oleh negara, kemudian dilakukan pelelangan dan hasilnya nanti diperhitungkan atau diserahkan kepada para korban. Nah, terus ada uang 90 juta, setiap 90 juta itu kan nggak bisa dilelang, ya kan? Jadi kami langsung setelah 30 hari semenjak nanti putusannya berkekuatan hukum tetap. Perkara arisan fiktif ini juga menyeret suami RA berinisial MS yang merupakan anggota Polri. Kepolisian telah menetapkan MS sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Ada 300 orang yang jadi korban arisan fiktif ini
Total kerugian diperkirakan mencapai 11 miliar rupiah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Negeri Tapin mengenai barang bukti yang akan dimusnahkan. 35,95 gram sabu-sabu dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Tapin Selasa pagi. Selain sabu-sabu, Kejaksaan juga memusnahkan 10 butir pil ekstasi, 509 butir pil dextro, belasan senjata tajam, dan 1 senjata api. Semua barang bukti ini merupakan hasil penanganan perkara sejak Desember 2021 hingga Juli 2022. Bagaimana kita ketahui bahwa perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang mana kita pun selaku jaksa adalah selaku eksekutor sebagai jaksa eksekutor yang melakukan eksekusi terakhir ya. Jadi berdasarkan undang-undang kami yang melakukan eksekusi, dan tadi teman-teman sendiri melihat bahwa kita melakukan pemusnahan secara bersama-sama. Hal ini pun juga tidak terlepas dari kerjasama kita juga tadi dari Dinas Kesehatan juga sudah datang, dari pihak Polres, dari pihak pengadilan yang mana langsung Ketua PN sendiri berhadir. Kemudian Kodim juga yang mana juga diwakili oleh Dan Ramil ya tadi juga. Kemudian yang mana pun juga terhadap senjata tajam baik Senti pun juga dibantu nanti dalam hal pemusnahan senjata tajam tersebut, baik Senti juga seperti itu. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan berbagai cara, yakni di blender, dibakar, dan dipotong. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Tersangka penipuan jual beli oli di Banjarmasin ditangkap. Terdakwa arisan fiktif di Banjarmasin dituntut 2,6 tahun penjara. Pembuat dan penyebar video sendal Romai Ramai hilang di Banjarmasin dilaporkan ke polisi. Video sendal Romai Ramai hilang di Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin yang beredar di media sosial ternyata bohong atau hoaks. Pembuat dan penyebar video tersebut dilaporkan ke polisi oleh pengurus Masjid Sabilal Muhtadin. Pengurus masjid tidak terima karena video tersebut dapat menyudutkan mereka. Nah, kedatangan kami adalah tindak lanjut video yang pengumuman ulun panitia Masjid Raya Sabilal Muhtadin memadahkan sandal hilang. Itu tidak ada pengumuman dari kami. Nah, sandal hilang pun terdapat. Sandal hilang itu tidak ada. Jadi yang betul itu kita ada punya perintah. Ya itu kan kewenangan penyidik lah. Jelas kami lapor, kami keberatan. Dengan konten itu malah? Iya. Artinya sangat merasa dirugikan malah? Ya dirugikan. Ya. Jadi kami rapat kemarin itu kan berpikir juga kayak apa nih. Nah, jadi kalau bicara pasal ada dua itu. Di KUHP kan pasal pencemaran nama baik. Kalau undang-undang IT kan penyebaran informasi bohong. Ya, tadi kami sudah menerima laporan dari masyarakat dan akan kami tindak lanjuti. Dan terkait dengan penanganan perkara ini kita depankan prinsip ultimum remedium, dan pastinya kita akan memberikan penanganan secara presisi kepada masyarakat. Dan dalam laporannya tadi, pelapor menyertakan bukti apa aja dan mungkin? Ya, ada video, juga capturean screenshot dari akun, dan keterangan kronologisnya. Demikian. Dugaan pasal mana?
Ya, dugaan pasal mungkin yang dijeratkan. untuk penerapan pasal nanti masih akan kami diskusikan kembali. Kami akan gelar dengan rekan-rekan penyidik untuk menentukan persangkaan pasal terkait dengan dugaan ini. Tetapi pada intinya yang diadukan adalah penyebaran berita bohong. Sebelumnya, video hoaks itu tersebar di berbagai media sosial setelah Raja Dangdut Indonesia Rhoma Irama menjadi khatib salat Jumat di Masjid Sabilal Muhtadin pada 15 Juli 2022 lalu. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Ketua Majelis Pimpinan Pusat MPP Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musala Indonesia Fahmi Tamami Rhoma Irama melantik 13 majelis pimpinan cabang MPC Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Selatan. Pelantikan digelar di salah satu hotel di Banjarmasin dihadiri sejumlah ulama dan Ketua DPRD Kalsel. Rhoma Irama mengatakan tujuan dari Fahmi Tamami untuk menjaga kerukunan umat Islam. Ia berharap seluruh anggota Fahmi Tamami menjaga kemurnian pelaksanaan ibadah dengan akidah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Tujuannya adalah meresap ukhuwah Islamiyah, mereka persatuan Indonesia dan dalam untuk bisa bersatu umat Islam dan bangsa Indonesia kira-kira. Tapi upaya-upaya kita nanti dengannya ada wadah ini, MPO ini ya, serta rekan-rekan nanti kita akan berkoordinasi dengan seluruh pengurus nanti masjid dan musola. Nah, akan kita berikan arahan dan juga kita mengajak kepada seluruh elemen, tokoh masyarakat, tokoh agama, bagaimana upaya kita jangan sampai ajaran-ajaran Wahabi ini masuk ke wilayah kita. Nah, karena ini kalau ini masuk, menyusup, ini kan akan terpengaruh warga kita. Organisasi ini diharapkan dapat menangkal masuknya radikalisme atau paham yang menyimpang dari ajaran Islam. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pendaftaran calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalimantan Selatan periode 2022-2027 telah dibuka. Pimpinan Biro SSJ Indosiar SCTV Banjarmasin Muhammad Lutfi Darlan menjadi pendaftar pertama. Lutfi menyerahkan berkas pendaftarannya kepada Panitia Konferda PWI Kalsel di Banjarmasin Senin siang. Lutfi mengatakan sengaja mendaftar lebih awal agar dapat melengkapi berkas jika masih ada yang kurang. Sedangkan motivasinya mencalonkan diri sebagai Ketua PWI Kalsel karena dorongan dari rekan-rekan wartawan. Ia berharap dapat memajukan PWI Kalsel dan mensejahterakan anggotanya. Karena ada dorongan dari kawan-kawan anggota dan juga kawan-kawan pemilik media yang menambah semangat kita untuk berkompetisi. Dan berharap mudah-mudahan calonnya bukan hanya 2, jadi tidak ada head to head gitu. Biar adem. Berarti hari ini mengembalikan berkas pendaftaran? Hari ini mengembalikan berkas pendaftaran. Kenapa dipilihnya hari ini atau tanggal 18? Ada sesuatu? Kita lebih awal aja, supaya lebih awal. Jadi kalau ada kekurangan dari formulir atau kesalahan bisa kita perbaiki. Visi misi sendiri bang? Visi misi kita yang sederhana, kita ya standar. Visi kita memajukan organisasi dan kesejahteraan wartawan. Rencana beliau maju sebagai Ketua PWI, persyaratannya apakah sudah sah atau belum, nanti kita akan cek kembali. Tadi kita sudah menerima, sudah kita checklist persyaratan, sudah sesuai dengan yang persyaratannya, tinggal kita detail nanti kita cek apakah sudah sesuai syarat atau belum. Untuk perbaikan berapa hari? Kalau misalnya ada yang kekurangan berkas? Kekurangan berkas kita mengacu pada pendaftaran, karena pendaftaran terakhir tanggal 28 Juli, artinya dari panitia juga akan menunggu sampai 28 Juli. Pendaftaran Ketua PWI Kalsel periode 2022-2027 ditutup pada 29 Juli mendatang.
sedangkan pemilihannya berlangsung pada 30 hingga 31 Juli. Dari Banjarmasin, Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Tersangka penipuan jual beli oli di Banjarmasin ditangkap. Terdakwa arisan fiktif di Banjarmasin dituntut 2,6 tahun penjara. Pembuat dan penyebar video sendal Roma Irama hilang di Banjarmasin dilaporkan ke polisi. Pembangunan jembatan kembar di kawasan Pasar Lama Banjarmasin Tengah dilanjutkan. Jembatan kembar pertama selesai dibangun tahun 2018 lalu. Sedangkan yang kedua seharusnya dibangun tahun 2020 namun tertunda karena anggarannya dialihkan untuk penanganan COVID-19. Pembangunan jembatan kembar yang kedua akan dimulai 27 Juli mendatang. Arus lalu lintas di kawasan ini diperkirakan macet karena hanya jembatan kembar pertama yang dapat dilintasi. Dinas Perhubungan bakal memberlakukan larangan melintas untuk kendaraan besar seperti truk dan bus. Pengalihan arus yang pertama sebenarnya pengalihan arus yang tadinya jembatan di bawah, arus lalu lintasnya kita alih di atas. Tapi dengan catatan truk dilarang melintas di situ. Lalu yang kedua arus dari Kampung Arab dan Antasan Kecil Timur itu juga nanti kita lihat pada waktu simulasi apakah bisa dia dari Kampung Arab atau dari Sulawesinya itu langsung naik ke jembatan atau yang dari jembatan bisa turun. Nanti kita lihat waktu simulasi, tapi sudah kita perkirakan di situ akan terjadi konflik lalu lintas. Konflik lalu lintas. Solusinya memang di sana kita jauhkan putarannya. Solusinya. Jadi itu bisa dilihat nanti ketika simulasi H-1 sebelum jalan itu ditutup. Kalau untuk petugas sendiri bang, itu diletakkan kan di sana? Petugas pasti kita turunkan di situ untuk jam-jam pagi, siang, sore, jam-jam sibuk kita plottingkan di situ. Personel Dinas Perhubungan akan berjaga di sekitar kawasan Jembatan Kembar untuk mengatur arus lalu lintas dan memastikan kendaraan besar tidak melintas. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Beberapa hari lalu, toilet di ruang terbuka hijau RTH Taman Kamboja Banjarmasin dikeluhkan warga karena kotor dan bau. Toilet yang tidak terawat ini telah lama tidak berfungsi karena saluran pembuangannya buntu. Pemerintah telah membangun toilet baru di taman ini, posisinya di dekat air mancur menari. Lain-lain ada yang memberitahu ke kami bahwa itu kan ada kebersihannya agak tidak terjaga, dan alhamdulillah kemarin setelah kita konfirmasi lagi kembali ke petugas pertamanan dan sana langsung kita bersihkan, dan alhamdulillah sudah mulai bersih dan kita jaga, dan kita kebersihannya tetap kita jaga. Kemudian untuk toilet yang lama yang karena memang sudah rusak dan tidak bisa difungsikan, itu rencana kami nanti insya Allah di perubahan akan kami buat untuk posko. Jadi karena memang di sana tidak ada posko untuk keamanan di daerah situ, maka itu kami fungsikan nanti untuk posko keamanan di RTH Kamboja. Bangunan toilet yang tidak terawat akan dialih fungsikan untuk pos penjagaan.
Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Ada satu makam unik di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan yang kerap dikunjungi peziarah baik lokal maupun luar daerah. Makam Datu Nuraya namanya. Makam ini disebut unik karena memiliki panjang mencapai 90 meter dan lebar 6 meter hingga dinobatkan sebagai makam terpanjang dunia. Keunikan inilah yang membuat wisatawan lokal maupun luar daerah tertarik untuk berziarah maupun berkunjung. Konon katanya, ukuran tubuh Datu misterius tersebut panjangnya lebih dari 100 meter. Berdasarkan sejarah, Datu Nuraya datang menemui ulama bernama Datu Suban yang tengah berkumpul merayakan hari raya dengan 13 santrinya. Saat ditanya, Datu Nuraya hanya melafalkan kalimat La ilaha illallah 7 kali. Kemudian meninggal dunia. Datu Suban dan ke-13 santrinya sempat kebingungan karena merasa tidak sanggup mengangkat jenazah raksasa tersebut. Selain itu mereka juga tidak memiliki air untuk memandikannya karena sedang musim kemarau. Namun tiba-tiba saja hujan lebat turun dan tubuh Datu Nuraya dapat diangkat. Bahkan Datu Suban dan santrinya merasa jenazah tersebut ringan seperti kapas. Saat dimakamkan, tubuhnya ditekuk seperti huruf Hamzah karena liang yang digali tidak muat. Waktu angkat saya Pak besar tadi, kali angkat dengan hayap. Karena ini lagi dikuburkan, nama kuburan juga. Nah, yang sudah selesai kembali tadi, kemudian Suban kita kayak membuat kitab, jadi membuka kitab tadi, sudah enak 7 hari. Yang 7 hari, karena dibuka kitab tadi, kemudian itu muncul Suban. Ya pengaruhnya bukan tahu. Jadi dengarin Datu Nuraya karena datang hari raya meninggal hari dia. Datu Nuraya tidak diketahui nama aslinya. Datu Subanlah yang memberi nama tersebut setelah 7 hari dimakamkan. Datu misterius itu dianggap wali Allah karena membawa kitab yang kini terkenal yakni Kitab Barencong. Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Tersangka penipuan jual beli oli di Banjarmasin ditangkap. Terdakwa arisan fiktif di Banjarmasin dituntut 2,6 tahun penjara. Pembuat dan penyebar video sendal Romai Rama hilang di Banjarmasin dilaporkan ke polisi. Tersangka yang oli
Sejumlah tersangka penipuan jual beli oli di Banjarmasin ditangkap polisi. Tersangka berinisial KG, DR, dan AS. KG tersangka utama penipuan ditangkap beberapa bulan lalu, sedangkan DR dan AS sebagai penadah diringkus beberapa hari lalu. Tersangka KG menipu salah satu perusahaan distributor oli dengan pembayaran menggunakan cek kosong. Itu masalah tentang oli, ya. Di mana pada bulan Januari sampai bulan Maret itu ada 2 orang yang memesan oli terhadap korban, ya. Kemudian sampai 3 bulan diberikan cek kosong, ya. Itu poinnya. Diberikan cek kosong sebanyak totalnya kerugian 10 juta, ya. 10 juta dari 55 drum oli Repsol, ya, kepada seseorang tersangka, ya, namanya KR, ya, dan sudah dilakukan sidang di pengadilan, ya. Kemudian dikembangkan ada 2 ini, ya, Embo sama DK, ya, dan sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan kemana saja barang ini, ya, berlabuhnya. Tersangka KG akan dikenai pasal 378 junto pasal 55 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Sedangkan tersangka DR dan AS akan dikenai pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Pengadilan Negeri Banjarmasin kembali menggelar sidang perkara arisan online fiktif dengan terdakwa RA. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan yang berlangsung pada Senin sore tersebut diikuti terdakwa secara virtual. Jaksa penuntut umum Radityo Wisnu Aji menuntut terdakwa RA 2,6 tahun penjara dan ganti rugi kepada 6 korban. Di mana kami tadi telah membacakan tuntutan pidana, ada 2 unsur pidana yang kami bacakan. Yang pertama adalah pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, dipotong masa penahanan, ya. Kemudian ada juga pidana tambahan berupa pembebanan atau mewajibkan terdakwa untuk membayar restitusi atau ganti rugi kepada para korban, ya. Itu sesuai dengan surat dari LPSK. Jadi kami menerima surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwasanya terhadap 6 korban tersebut bisa dilakukan restitusi atau diganti rugi oleh terdakwa. Kalau tidak bisa diganti rugi gimana? Nah, jadi tadi ada beberapa barang bukti yang kami nilai punya nilai ekonomis, ya kan? Itu kami tuntut untuk dirampas oleh negara, kemudian dilakukan pelelangan dan hasilnya nanti diperhitungkan atau diserahkan kepada para korban. Nah, terus ada uang 90 juta, setiap 90 juta itu kan nggak bisa dilelang, ya kan? Jadi kami langsung setelah 30 hari semenjak nanti putusannya berkekuatan hukum tetap. Perkara arisan fiktif ini juga menyeret suami RA berinisial MS yang merupakan anggota Polri. Kepolisian telah menetapkan MS sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Ada 300 orang yang jadi korban arisan fiktif ini. Total kerugian diperkirakan mencapai 11 miliar rupiah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Mengenai barang bukti yang akan dimusnahkan. 35,95 gram sabu-sabu dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Tapin Selasa pagi. Selain sabu-sabu, Kejaksaan juga memusnahkan 10 butir pil ekstasi, 509 butir pil dextro, belasan senjata tajam, dan 1 senjata api. Semua barang bukti ini merupakan hasil penanganan perkara sejak Desember 2021 hingga Juli 2022. Bagaimana kita ketahui bahwa perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang mana kita pun selaku jaksa adalah selaku eksekutor sebagai jaksa eksekutor yang melakukan eksekusi terakhir, ya. Jadi berdasarkan undang-undang kami yang melakukan eksekusi, dan tadi teman-teman sendiri melihat bahwa kita melakukan pemusnahan secara bersama-sama.
hal ini pun juga tidak terlepas dari kerjasama kita juga tadi dari Dinas Kesehatan juga sudah datang, dari pihak Polres, dari pihak pengadilan yang mana langsung Ketua PN sendiri berhadir. Kemudian Kodim juga yang mana juga diwakili oleh Dan Ramil ya tadi juga. Kemudian yang mana pun juga terhadap senjata tajam, baik Senpi pun juga dibantu nanti dalam hal pemusnahan senjata tajam tersebut, baik Senpi juga seperti itu. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan berbagai cara, yakni di blender, dibakar, dan dipotong. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.